Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Menemukan informasi penting. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh untuk menemukan informasi penting tersebut. Kita dapat menggunakan kata tanya, yaitu apa, untuk menanyakan suatu benda atau kejadian. Siapa, untuk menanyakan pelaku. Di mana, untuk menanyakan tempat. Kapan, untuk menanyakan waktu. Mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan bagaimana, untuk menanyakan kabar atau suatu langkah, cara-cara. Nah, dengan kata tanya tersebut, kita dapat mengetahui informasi penting dalam suatu teks eksplanasi. Menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Penduduk Indonesia memiliki berbagai macam penduduk dengan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Seperti yang dapat kita lihat di gambar, ada seorang petani, polisi, dokter, pelukis, dan lain-lain. Semua itu harus kita hormati dan hargai. Karena semua itu saling melengkapi dan saling membutuhkan. Sehingga kebutuhan ekonomi penduduk Indonesia dapat terpenuhi. Potensi harus selalu diasah, kerja keras dan semangat pantang menyerah, sehingga seluruh penduduk Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya dan menjadi orang yang sukses semuanya. Peran Indonesia dalam mengatasi obat terlarang. Kita tahu bahwa peredaran obat-obatan terlarang adalah salah satu kejahatan lintas negara yang satu dengan negara yang lain, yang harus segera diberantas, diatasi oleh negara-negara yang ada di ASEAN. Karena obat terlarang ini sangat berdampak negatif, khususnya terhadap generasi muda. Oleh karena itu, Indonesia sangat berperan aktif dalam memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Sehingga juga perlu adanya kerjasama dengan negara-negara lain di ASEAN. Ciri-ciri brosur. Yang pertama yaitu brosur memiliki ukuran lebih kecil daripada poster. Poster biasanya berukuran A3, yaitu 29,7 cm kali 42 cm. Sedangkan brosur memiliki ukuran A5, yaitu 14,8 cm kali 21 cm. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding, di tempat yang sudah disediakan, atau
dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. 3. Berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak dilengkapi dengan gambar. Karena biasanya ada keterangan terkait apa bahan utama, topik utama yang ada di dalam brosur tersebut. Macam-macam brosur. Brosur memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu brosur tanpa lipat. Brosur jenis inilah yang paling sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Brosur ini berisi informasi yang singkat dan padat. Biasanya dibagikan di tempat keramaian, persimpangan jalan raya, pameran, atau toko. Yang kedua, brosur lipat 2. Sehingga brosur ini memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur ini karena memiliki 4 halaman. Yang ketiga, brosur lipat 3. Yaitu brosur yang sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, yaitu 1. Menentukan tema dan ide yang akan disampaikan dalam brosur. 2. Memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misalnya, brosur tanpa lipat, lipat 2, atau lipat 3. 3. Memilih judul yang menarik sehingga pembaca langsung tertuju pada brosur. 4. Mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca. Ukuran hurufnya, jenis font hurufnya diatur sedemikian rupa sebaik mungkin. 5. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan sehingga pembaca lebih mudah memahami isi brosur tersebut. Manfaat menggunakan barang buatan negeri. Manfaat menggunakan barang buatan negeri yaitu 1. Memupuk rasa cinta tanah air sehingga kita semuanya semakin cinta dengan negara kita, Indonesia. 2. Memajukan industri dan produsen dalam negeri sehingga negara mendapat pemasukan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Dengan hal tersebut, menjadikan penduduk Indonesia makmur dan sejahtera. 4. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain. 5. Ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat Indonesia. Seperti halnya gambar di bawah, yakni ada beberapa corak batik, di mana batik adalah asli barang buatan negeri Indonesia yang sudah sampai ke mancanegara. Banyak masyarakat negara-negara lain yang suka dengan batik barang buatan asli negara Indonesia.
Yang keenam, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Demikian anak-anak materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Terima kasih atas waktunya. Semangat belajar selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.